Setelah kita membahas bagaimana masalah dirumuskan dan tujuan riset ditetapkan, sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu teknik riset exploratory research techniques. Tahapan ini biasanya dilakukan pada fase awal penelitian, saat peneliti belum memiliki gambaran yang lengkap tentang masalah dan ingin menggali lebih dalam untuk memperjelas situasi. 1. Apa itu exploratory research? Seperti sudah kita bahas sebelumnya, riset eksploratory bertujuan untuk menjelajahi fenomena yang belum sepenuhnya dipahami. Jadi, fokus utamanya adalah menemukan ide, arah, dan pemahaman awal, bukan menarik kesimpulan akhir. Jenis riset ini sangat penting terutama ketika informasi masih terbatas, masalah bersifat baru atau kompleks, dan peneliti belum tahu variabel apa yang paling relevan untuk diteliti. 2. Teknik-teknik utama dalam riset eksploratory. Zygmunt dan rekan-rekannya menjelaskan 4 teknik utama yang sering digunakan dalam riset eksploratory. Mari kita bahas satu persatu dengan konteks praktisnya. A. Previous research, studi literatur review. Ini adalah langkah pertama dan paling efisien. Peneliti melakukan pencarian literatur, artikel ilmiah, laporan industri, dan buku untuk memahami teori dan temuan sebelumnya yang relevan. Contoh, seorang peneliti yang ingin meneliti loyalitas pelanggan e-commerce akan mulai dengan membaca jurnal-jurnal seperti Journal of Retailing and Consumer Services atau laporan riset dari Nielsen dan Google Think with Insight. Dari situ, peneliti dapat menemukan variabel penting seperti trust, satisfaction, dan perceived value. Studi literatur membantu kita tidak mengulang penelitian yang sudah ada, melainkan membangun di atas pengetahuan yang sudah terbukti. B. Pilot studies, studi pendahuluan. Ini adalah penelitian kecil-kecilan yang dilakukan sebelum riset utama. Tujuannya untuk menguji kelayakan desain riset, kuesioner, atau instrumen penelitian. Contoh, sebelum melakukan survei nasional tentang perilaku pengguna e-wallet, peneliti melakukan pilot study kepada 30 responden di satu kota. Dari hasil uji coba itu, mereka mungkin menemukan bahwa beberapa pertanyaan tidak dipahami responden atau ada opsi jawaban yang kurang relevan. Dengan demikian, riset utama nanti akan lebih efektif dan valid. C. Pretest, uji awal, pra-uji. Pretest mirip dengan pilot study, tetapi lebih fokus pada pengujian instrumen pengumpulan data. Biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan, skala pengukuran, dan bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan konteks responden. Contoh, jika survei akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, peneliti perlu memastikan bahwa istilah yang digunakan, misalnya customer engagement, diterjemahkan dengan bahasa yang dimengerti oleh responden di semua wilayah. Pretest mencegah kesalahan yang sering terjadi karena perbedaan interpretasi bahasa, budaya, atau konteks lokal. D. Focus group, diskusi kelompok terarah. Teknik ini adalah salah satu bentuk riset eksploratory yang paling populer. Sebuah focus group discussion, FGD, melibatkan 6-10 orang peserta yang berdiskusi mengenai topik tertentu, dipandu oleh seorang moderator. Tujuan utamanya adalah menggali opini, persepsi, dan emosi konsumen terhadap suatu produk, layanan, atau isu bisnis. Contoh, sebuah perusahaan kosmetik lokal ingin mengetahui persepsi perempuan muda terhadap produk skincare alami. Mereka mengundang beberapa peserta dengan rentang usia
usia 18-25 tahun untuk berdiskusi santai mengenai kebiasaan mereka memilih produk kecantikan, faktor kepercayaan, dan pengaruh media sosial. Dari hasil FGD, peneliti mungkin menemukan bahwa halal dan natural ingredients adalah nilai utama yang menentukan keputusan pembelian. Temuan ini kemudian menjadi dasar untuk desain riset deskriptif atau eksperimen lanjutan. 3. Kapan teknik eksploratory diperlukan? Teknik-teknik ini digunakan ketika informasi awal belum cukup untuk membuat hipotesis, manajemen masih bingung dengan arah masalah, atau saat perusahaan ingin memahami perilaku konsumen baru, pasar baru, atau tren baru. Riset eksploratory juga membantu mengurangi risiko salah arah dalam tahap riset selanjutnya. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai kompas awal bagi peneliti dan manajer. Contoh konteks Indonesia sebagai ilustrasi, GoFood Indonesia pernah menggunakan riset eksploratory untuk memahami perilaku pelanggan pasca pandemi. Mereka melakukan fokus grup di beberapa kota dan menemukan bahwa pelanggan kini lebih memperhatikan faktor kebersihan dan efisiensi pengantaran. Hasil riset eksploratory tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kampanye GoFood Clean dan fitur contactless delivery. Inilah contoh bagaimana riset eksploratory bukan hanya akademik, tapi juga strategis dan berdampak langsung terhadap keputusan bisnis. Riset eksploratory adalah fase pencarian arah, bukan untuk membuktikan, tetapi untuk memahami. Dengan teknik-teknik seperti literatur review, pilot study, pretest, dan focus group, menemukan variabel yang relevan, memahami konteks masalah secara utuh, dan menyiapkan riset lanjutan yang lebih kuat dan terarah.